Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Aulia Widodo dengan MPM akhir 005. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip negosiasi Roger Dawson. Ya, oke. Untuk pendahuluan, yang pertama ada negosiasi merupakan proses interaksi strategis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Roger Dawson, seorang pakar negosiasi internasional, mengembangkan pendekatan negosiasi berbasis psikologi perilaku, kekuatan posisi, dan dinamika kekuasaan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam konteks bisnis, diplomasi, organisasi, hingga komunikasi dakwah dan sosial. Nah, yang selanjutnya masuk ke prinsip negosiasi Roger Dawson. Yang pertama itu ada everything is negotiable. Dawson menegaskan bahwa hampir semua hal dapat dinegosiasikan. Asumsi bahwa suatu ketentuan bersifat final seringkali hanya strategi lawan untuk membatasi ruang tawar. Implikasi praktisnya yaitu negosiator harus kritis terhadap klaim atau harga mati. Yang kedua ada sikap fleksibel membuka peluang solusi kreatif. Landasan teorinya yaitu prinsip ini sejalan dengan teori integrative negotiation yang menekankan perluasan opsi kesepakatan, yaitu yang dikemukakan oleh Fisher dan Yuri. Yang kedua ada the power of information. Informasi merupakan sumber kekuatan utama dalam negosiasi. Pihak yang memiliki data lebih lengkap tentang kebutuhan, batasan, dan kepentingan lawan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Contoh penerapannya yang pertama adalah mengumpulkan data sebagai negosiasi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan strategis untuk menggali kepentingan tersembunyi. Pendekatan empirisnya, penelitian dapat behavioral negotiation menunjukkan bahwa informasi asimetris mempengaruhi hasil negosiasi secara signifikan. Yang selanjutnya ada never say the first number. Roger Dawson menyarankan untuk menghindari memberikan penawaran awal terlebih dahulu, karena angka pertama sering menjadi jangkar psikologis atau anchoring effect yang membatasi ruang negosiasi. Dampak psikologisnya yaitu penawaran awal membutuhkan batas berpikir lawan. Yang kedua, sulit keluar dari angka awal meskipun tidak menguntungkan. Korelasi teori didukung dengan didukung dengan oleh teori kognitif bias atau anchoring dalam psikologi kognitif yang dikemukakan oleh Tversky dan Kahneman. Yang selanjutnya ada use win-win but understand win-loss reality. Meskipun konsep win-win ideal, Dawson menegaskan bahwa banyak negosiasi bersifat kompetitif. Oleh karena itu, negosiator harus realistis tanpa kehilangan etika. Strategi utama, menjaga kepentingan sendiri tanpa merugikan secara ekstrim. Yang kedua, tetap membangun hubungan jangka panjang. Kaitan teorinya menggabungkan distributive negotiation dan integrative negotiation secara situasional. Yang selanjutnya ada don't consent without getting something in return. Setiap konsensi harus diikuti dengan imbal balik. Konsensi sepihak menciptakan persepsi kelemahan. Contoh, jika kami setuju dengan ini, apa yang kami bisa dapatkan sebagai gantinya? Relevansi praktisnya menjaga keseimbangan, kekuatan, dan menghindari eksploitasi. Yang selanjutnya ada the power of walking away. Kemampuan untuk meninggalkan meja negosiasi merupakan kekuatan terbesar. Ketergantungan emosional atau kebutuhan mendesak akan melemahkan posisi tawar. Konsep kuncinya yaitu ada BATNA, best alternative to a negotiated agreement. Yang kedua adalah kendali emosi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan teoritisnya, prinsip ini identik dengan konsep BATNA dari Fisher dan Yuri yang memperkuat posisi seorang negosiator. Yang selanjutnya ada the power of time and deadlines. Dawson menekankan bahwa pihak yang paling tidak terburu-buru biasanya menang. Tekanan waktu sering dimanfaatkan sebagai alat manipulasi. Nah, strategi menghadapi deadline yang pertama adalah menghindari keputusan emosional. Yang kedua, memverifikasi urgensi yang diklaim lawan.
Nah, untuk pendekatan empirisnya, studi manajemen menunjukkan bahwa tekanan waktu meningkatkan kesalahan pengambilan keputusan. Jadi semakin kepepet maka akan semakin eh, susah atau semakin tidak betul dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang selanjutnya adalah relevansi prinsip Roger Dawson dalam konteks kontemporer. Prinsip negosiasi Roger Dawson relevan dalam yang pertama ada bisnis dan kewirausahaan, yang kedua adalah organisasi dakwah dan sosial, yang ketiga ada pendidikan dan kepemimpinan, yang keempat hubungan kerja dan komunikasi publik. Pendekatan ini efektif karena mengkombinasikan rasionalitas ekonomi, psikologi sosial, dan etika komunikasi. Nah, untuk kesimpulannya, prinsip-prinsip negosiasi Roger Dawson memberikan kerangka strategis yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi negosiasi dengan menguasai aspek informasi, psikologi, dan kendali diri. Negosiator dapat mencapai kesepakatan yang optimal tanpa mengorbankan hubungan jangka panjang. Pendekatan ini terbukti adaptif dan aplikatif dalam berbagai konteks yang modern. Terima kasih sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.